Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Semoga Allah selalu memberikan kesehatan dan rezeki yang berlimpah. Oh ya, pada kesempatan kali ini Nisa akan meneruskan cerita yang berjudul Kubuat Mertuaku Miskin episode terakhir. Kisah ini menceritakan tentang seorang menantu yang dijadikan budak pencari nafkah oleh keluarga suaminya. Dan sebelumnya Nisa banyak-banyak terima kasih yang sudah subscribe channel ini. Nah, biar nggak penasaran langsung saja ya kita ke ceritanya. Willy tahu bahwa jika Devi benar-benar mulai curiga dan mengungkapkan semua yang terjadi di balik layar, maka semua yang telah ia bangun akan hancur. Ia tahu dan itu membuatnya semakin gelisah. Namun, ia tidak bisa mundur sekarang. Ia sudah terlalu jauh terjerat dalam rencananya. Suatu malam ketika Willy pulang dari pekerjaan, ia mendapati Devi sedang duduk di ruang tamu, matanya penuh dengan perenungan. Ada keheningan yang aneh di antara mereka. "Sayang, kamu kelihatan capek," kata Willy mencoba membuka percakapan. Namun, Devi hanya menatapnya dengan mata yang penuh keraguan. "Apakah kamu jujur padaku, Willy?" tanya Devi dengan suara yang lebih rendah daripada biasanya. "Aku merasa ada yang sedang kamu sembunyikan dariku." Willy terkejut. Ini bukan pertanyaan yang ia harapkan. "Apa maksudmu, Devi?" jawabnya berusaha terdengar santai meski hatinya mulai gelisah. "Aku mendengar percakapanmu dengan Bu Rati beberapa waktu lalu," ujar Devi, suaranya sedikit bergetar. "Dan aku mulai berpikir, apakah semua yang kamu katakan kepadaku benar? Apakah kamu benar-benar berjuang untuk kita? Atau ada rencana lain yang lebih besar di balik itu semua?" Willy terdiam. Hatinya berdegup kencang mengetahui bahwa Devi mulai membuka mata. Ia tahu saat ini adalah titik kritis. Dan apapun yang ia katakan bisa menjadi penentu masa depan mereka. "Devi, aku tidak pernah bermaksud menyakitimu," kata Willy suara serak. Aku hanya ingin kita semua berhasil. Aku ingin memberikan yang terbaik untuk kita dan itu kadang membuat aku berbuat hal-hal yang salah. Tapi percayalah, aku hanya ingin yang terbaik untuk kita." Devi menatapnya dengan tatapan tajam, matanya penuh kebingungan dan kekecewaan. "Tapi Willy, aku ingin kita bisa bahagia bersama. Bukan hanya sekedar bertahan hidup dengan semua ini. Aku merasa seperti kita hanya mengejar sesuatu yang tidak pernah cukup." Willy meraih tangan Devi, mencoba mencari cara untuk meyakinkannya. "Sayang, aku janji akan berubah. Aku akan berusaha lebih keras. Aku akan memberikan lebih banyak perhatian kepadamu dan pada keluarga kita. Aku tahu aku sudah salah, tapi aku benar-benar ingin membuat semuanya lebih baik." Namun di dalam hati Devi, keraguan semakin menguasai dirinya. Dia tidak tahu apakah ia bisa mempercayai Willy lagi, atau apakah ia bisa terus hidup dalam kebohongan yang perlahan-lahan terungkap. Devi merasa seperti berada di persimpangan jalan yang berat. Perasaan cemas dan bingung semakin menggerogoti hatinya. Setelah percakapan dengan Willy yang mengandung lebih banyak pertanyaan, dia merasa tidak bisa lagi hanya berdiam diri dan menerima apa yang disampaikan begitu saja. Ada banyak yang harus ia ketahui, terutama tentang Dwi, yang selama ini ia anggap sebagai adik kandung Willy. Kehamilannya yang tak terduga dan banyak hal yang dirasakannya tidak sesuai, mendorong Devi untuk menggali lebih dalam. Pagi itu Devi memutuskan untuk melanjutkan penyelidikannya. Ia mulai bertanya pada beberapa orang yang mungkin mengetahui lebih banyak tentang latar belakang Dwi. Devi memutuskan untuk mendekati teman lama keluarga yang dulu pernah bekerja di rumah mereka sebelum dia pensiun. Setelah beberapa kali percakapan dan bertanya-tanya, akhirnya Devi mendapatkan petunjuk yang membuka banyak tabir. Teman keluarga yang lebih tua itu, seorang wanita bernama Ibu Maya, tampaknya tahu lebih banyak tentang Dwi, meskipun ia enggan berbicara. Namun setelah Devi meyakinkannya, Ibu Maya akhirnya mulai mengungkapkan sesuatu yang mengejutkan. "Dwi bukanlah adik kandung Willy, Nona Devi," kata Ibu Maya dengan suara pelan, seolah takut ada orang lain yang mendengarnya. "Sebenarnya Dwi adalah anak dari hubungan gelap antara Bu Rati dan seorang pria yang bukan suaminya, dan itu terjadi jauh sebelum dia muncul di rumah ini." Devi terkejut, hampir tidak percaya dengan apa yang baru saja ia dengar. "Apa? Jadi Dwi bukan hanya anak angkat, tapi anak dari hubungan gelap?" Devi mencoba mencerna informasi yang mengalir begitu cepat. Ibu Maya mengangguk pelan. "Benar, Non. Bu Rati sudah lama terlibat dalam hubungan itu. Dan ketika Dwi hamil, dia tidak bisa membawa anak itu keluar rumah. Itu sebabnya Dwi diambil dan dibawa ke sini, disembunyikan sebagai adik Willy agar tidak ada yang tahu tentang masa lalu Bu Rati. Jadi Dwi bukan hanya anak angkat, tapi anak hasil hubungan luar nikah." Devi mencoba mengonfirmasi, masih merasa sangat terkejut. "Iya,
Dan ketika Dwi hamil, Bu Rati berusaha sekuat mungkin agar orang-orang tidak mengetahui siapa ayah dari anak itu. Itu adalah rahasia besar keluarga yang tidak pernah dibicarakan, bahkan oleh Willy. Mereka semua berusaha menjaga reputasi mereka. Dan untuk itu, mereka memutuskan untuk memalsukan identitas Dwi dan mengklaimnya sebagai saudara kandung Willy. Devi merasa pusing mendengar semua ini. Dunia yang sama ini ia kenal ternyata jauh lebih rumit dan penuh dengan kebohongan. Namun, ia merasa ada satu hal yang masih perlu ia ketahui. Bagaimana dengan kehamilan Dwi? Jika Dwi benar-benar hamil sebelum menikah, siapa yang sebenarnya ayahnya? Apakah ibu tahu siapa ayah dari anak yang Dwi kandung? Devi bertanya dengan cemas. Ibu Maya terdiam sejenak, seolah mempertimbangkan jawabannya. Saya tidak tahu pasti siapa ayahnya, Non. Tetapi ada desas-desus bahwa pria itu berasal dari kalangan bisnis yang dekat dengan keluarga besar Willy. Dwi sendiri tidak pernah mengatakan siapa pria itu, dan Bu Rati selalu menutupi semuanya dengan rapat. Devi merasa hatinya semakin berat. Semakin teka-teki ini terasa begitu rumit dan gelap. Mungkinkah ayah dari anak Dwi adalah salah satu orang yang sangat berpengaruh dalam bisnis keluarga Willy? Itu menjelaskan mengapa Dwi yang awalnya hanya seorang gadis muda tanpa banyak latar belakang, bisa tiba-tiba terlibat dalam berbagai urusan keluarga yang lebih besar. Namun meskipun ada begitu banyak kebohongan yang terungkap, Devi merasa tidak bisa berhenti sekarang. Ia harus menemukan kebenaran apapun yang harus ia lakukan. Ia harus tahu apakah Willy benar-benar mencintainya. Atau apakah ia hanya menjadi bagian dari permainan yang lebih besar yang dirancang oleh keluarga mertuanya. Setelah percakapan dengan Ibu Maya, Devi merasa semakin bingung dan cemas. Ia tahu bahwa ada lebih banyak lagi yang perlu digali. Terutama mengenai hubungan antara Willy, Bu Rati, dan Dwi. Apa yang sebenarnya terjadi di balik semua kebohongan ini? Bagaimana cara Devi bisa keluar dari permainan ini tanpa terjerumus lebih dalam? Malam itu setelah merenung panjang, Devi memutuskan untuk melakukan sesuatu yang lebih berani. Dia harus menemui Dwi, langsung menanyakan padanya tentang kehamilannya. Dan apakah benar Dwi tahu siapa ayah dari anak yang dikandungnya? Mungkin hanya dengan cara itu, Devi bisa menemukan jawaban yang selama ini ia cari. Devi memutuskan untuk mengundang Dwi bertemu. Devi menyarankan tempat yang agak jauh dari rumah mereka. Sebuah kafe kecil yang terletak di pinggiran kota yang jarang dikunjungi orang lain. Tempat yang sepi dan tenang, di mana mereka bisa berbicara berdua tanpa gangguan. Devi sudah tiba terlebih dahulu duduk di sudut kafe dengan secangkir kopi yang belum disentuh. Tidak lama kemudian, Dwi datang dengan ragu, matanya tampak cemas. Namun ia duduk di seberang Devi, mencoba tersenyum meskipun jelas ada beban di wajahnya. Mbak Devi, ada apa kamu mengundang aku ke sini? Dwi bertanya pelan sambil memainkan ujung rambutnya yang panjang. Devi melihatnya dengan hati-hati, mencoba menangkap tanda-tanda yang bisa menjelaskan apa yang tersembunyi. Terima kasih kamu datang, Dwi. Devi mulai, suaranya rendah namun tegas. Aku ingin tahu sesuatu. Ada hal yang mengganggu pikiranku belakangan ini tentang kehamilanmu. Dwi tampak terkejut, seolah-olah ia sudah tahu bahwa perbincangan ini akan tiba pada titik ini. Ia menundukkan kepala menghindari tatapan Devi. Kenapa Mbak Devi tanya tentang itu? Apa yang ingin Mbak Devi ketahui? Devi menatap Dwi dengan penuh tekad. Aku hanya ingin tahu satu hal, Dwi. Siapa ayah dari anak yang kamu kandung? Dwi terdiam lama, seolah-olah mencoba menimbang jawabannya. Devi bisa melihat cemas di mata Dwi. Namun gadis itu berusaha keras untuk menyembunyikan kebenaran. Devi meraih tangan Dwi dengan lembut, mencoba memberikan kenyamanan. Dwi, aku hanya ingin tahu sebenarnya. Kamu tidak perlu merasa takut. Aku tidak akan menilai kamu. Aku hanya ingin tahu siapa ayahnya. Apakah dia seseorang yang dekat dengan keluarga kita? Devi menatap Dwi dengan penuh harapan, berharap Dwi akan membuka semua kebenaran. Namun, Dwi tampak semakin gelisah. Tangannya terus-menerus bermain dengan ujung rambutnya, dan matanya menghindari pandangan Devi. Mbak Devi, aku benar-benar tidak bisa memberitahumu semuanya, kata Dwi dengan suara pelan, hampir berbisik. Ada banyak hal yang lebih baik tidak kamu ketahui. Devi merasakan hatinya semakin tertekan. Rasa penasaran dan kebingungannya semakin kuat. Kenapa, Dwi? Kenapa kamu harus terus menyembunyikan semuanya dariku? Kita sudah seperti saudara. Kamu bisa bercerita. Aku akan mendukungmu. Dwi menggigit bibir bawahnya seolah-olah berjuang melawan sesuatu yang besar di dalam dirinya. Mbak Devi, kamu tidak mengerti. Katanya suaranya lebih tegang sekarang. Ada alasan kenapa aku tidak bisa mengungkapkan semuanya. Devi merasa marah dan kecewa mendengar jawabannya. Dwi, kamu bukan orang luar. Aku sudah bertahun-tahun menjadi bagian dari keluarga ini. Kenapa kamu berpikir aku tidak bisa menerima kebenaran? Dwi menatap Devi dengan mata yang dipenuhi kecemasan.
Mbak Devi, itu bukan tentang apakah kamu bisa menerima atau tidak. Ini lebih dari itu. Kalau aku memberitahumu, semuanya akan hancur. Hidupku dan hidup semua orang akan berubah. Kamu tidak akan pernah mengerti betapa sulitnya ini bagi aku. Devi mendekat, mencoba melihat ke dalam mata Dwi, mencari secercah kebenaran. Apa yang harus aku mengerti, Dwi? Kalau kamu tidak memberitahuku sekarang, aku akan terus hidup dalam kebingungannya. Aku harus tahu, Dwi. Aku berhak tahu. Dwi menarik napas panjang dan menundukkan kepala. Mbak Devi, kamu terlalu banyak berharap. Aku tidak bisa memberitahumu. Devi terdiam sejenak, mencoba mengatur napasnya yang mulai terasa berat. Jadi, kamu lebih memilih diam, lebih memilih menyimpan semuanya. Apakah kamu pikir ini akan membuat semuanya lebih baik? Devi hampir berbisik, suaranya penuh dengan emosi yang tak tertahan. Dwi menatap Devi dengan penuh penyesalan, tetapi juga dengan keputusan yang tegas di matanya. Mbak Devi, ini bukan tentang apa yang kamu inginkan. Ini tentang apa yang bisa kita tanggung. Aku tidak bisa memberitahumu semuanya. Aku mohon jangan paksa aku. Devi merasa matanya mulai kabur oleh air mata yang perlahan menetes. Aku tidak tahu harus bagaimana lagi, Dwi, katanya dengan suara gemetar. Yang ingin tahu kebenarannya. Dwi menghela napas lalu menatap Devi dengan penuh kesedihan. Aku tahu kamu ingin tahu, tapi ada hal-hal yang lebih baik kamu tidak ketahui, Mbak Devi. Dengan itu Dwi berdiri dan berjalan pergi, meninggalkan Devi yang terdiam dengan hatinya yang hancur. Devi mencoba menahan diri untuk tidak menangis. Namun perasaan sakit dan kebingungannya semakin membuncah. Dia merasa seperti terjebak dalam permainan yang lebih besar. Dan semakin banyak yang ia coba cari tahu, semakin banyak pula yang harus ia relakan. Sejenak Devi duduk kembali di kursinya, mencoba mencerna apa yang baru saja terjadi. Dwi yang selama ini ia anggap sebagai bagian dari keluarganya, ternyata menyembunyikan begitu banyak rahasia. Rahasia yang tak akan mudah untuk diungkapkan. Dan kini Devi berada di persimpangan jalan yang penuh dengan kebingungan dan rasa sakit. Dengan langkah berat, Devi keluar dari kafe, memutuskan untuk kembali pulang, namun dalam hatinya ia tahu bahwa kebenaran masih sangat jauh untuk dicapai, dan tak tahu sampai kapan ia harus menghadapi kenyataan ini. Setelah pertemuan yang penuh emosi dengan Devi, Dwi merasa semakin gelisah. Dia tidak tahu harus bagaimana menghadapi kecurigaan yang mulai muncul dari Devi. Perasaan ketakutan semakin menggerogoti dirinya. Tanpa ragu, Dwi memutuskan untuk pergi menemui Bu Ratih, berharap wanita itu bisa memberi petunjuk atau bahkan membuatnya keluar dari kebingungannya. Di rumah Bu Ratih sedang duduk di ruang tamu ketika Dwi masuk dengan wajah cemas. Dwi langsung berjalan cepat menuju Bu Ratih, matanya terlihat penuh kecemasan. Ma, ada yang ingin aku bicarakan, kata Dwi, suaranya terdengar tegang. Bu Ratih menatap Dwi dengan tajam, menyadari bahwa ada sesuatu yang mengganggu pikiran gadis itu. Ada apa, Dwi? Kamu kelihatan gelisah. Dwi menunduk, meremas tangannya. Mbak Devi mulai mencurigai hubungan kita, Mah. Dia mulai bertanya-tanya tentang aku. Aku takut dia akan tahu semuanya. Mendengar itu Bu Ratih terdiam sejenak, wajahnya mengeras, dan dia menghela napas panjang. Kamu tahu apa yang harus kamu lakukan, Dwi? Kita sudah terlalu jauh untuk mundur sekarang. Dwi menggigit bibir bawahnya merasa cemas. Aku gak tahu, Ma. Aku takut kalau Devi benar-benar tahu, semuanya akan berantakan. Kalau dia tahu, dia bisa merusak semuanya. Apalagi aku gak bisa berbohong terus seperti ini. Bu Ratih bangkit dari kursinya dan mendekati Dwi. Dia menatapnya dengan serius. Kamu harus tetap tenang. Devi mungkin mulai curiga, tapi dia belum tahu apa-apa. Kamu harus menjaga jarak dengan dia. Jangan biarkan dia semakin banyak bertanya. Kalau perlu, hindari bertemu dengannya dulu. Dwi berbalik dan pergi menuju kamarnya. Tetapi hatinya terasa semakin berat. Dalam keheningan malam, dia merasakan ketakutan yang semakin membesar. Apa yang akan terjadi jika Devi akhirnya mengetahui kebenarannya? Apakah mereka akan berhasil menutupi semuanya selamanya? Ataukah ini akan menjadi akhir dari segalanya? Bu Ratih menghela napas panjang dan memijit pelipisnya dengan kesal. Perempuan itu memang terlalu banyak ingin tahu, gumamnya. Aku sudah menduga, cepat atau lambat dia akan mulai curiga. Beberapa minggu telah berlalu sejak Devi mulai mencurigai Dwi dan hubungan gelap yang mungkin terjadi di keluarga mereka. Namun, ia menyadari bahwa ia tidak bisa bergerak terlalu cepat. Jika ia menekan terlalu keras, bisa saja mereka semakin berhati-hati dan sulit ditelusuri. Oleh karena itu, ia memilih untuk bertindak lebih cerdas. Sementara itu, Willy akhirnya mendapatkan pekerjaan di perusahaan milik ayah Devi. Setelah beberapa kali diminta oleh Bu Ratih untuk mencari cara agar Willy bisa memiliki kendali atas bisnis keluarga. Akhirnya, Willy berhasil meyakinkan ayah mertuanya untuk memberinya kesempatan kedua. Aku tahu dulu aku mengecewakan Papa,
Tapi kali ini aku ingin membuktikan bahwa aku bisa menjadi bagian dari perusahaan ini, kata Willy saat makan malam keluarga di rumah Devi. Ayah Devi yang sejak awal tidak pernah sepenuhnya percaya pada Willy akhirnya luluh setelah Devi sendiri meyakinkannya. Berikan saja satu kesempatan lagi, Pak. Mungkin kali ini dia bisa membuktikan dirinya, kata Devi dengan nada lembut meski dalam hatinya ada perasaan waspada. Akhirnya Willy ditempatkan di divisi keuangan meskipun tidak langsung dalam posisi tinggi. Dia mulai bekerja dengan semangat, berusaha menunjukkan bahwa dirinya layak berada di sana. Namun yang tidak diketahui Devi, Willy sebenarnya tidak benar-benar ingin bekerja. Ia hanya melihat ini sebagai peluang untuk semakin mendekati kekayaan keluarga Devi. Di sisi lain, Dwi merasa semakin terancam dengan kecurigaan Devi. Ia pun kembali menemui Bu Rati dengan keluhan yang sama. Mah, Mbak Devi masih tetap mencurigai aku. Aku takut dia akan mencari tahu lebih jauh lagi. Bu Rati menghela napas panjang, lalu tersenyum tipis. Tidak apa-apa Dwi, kita punya kartu baru sekarang. Dengan Willy bekerja di perusahaan ayah Devi, kita akan lebih mudah mengontrol segalanya. Devi tidak akan bisa sembarangan bertindak. Tapi bagaimana kalau Mbak Devi benar-benar menemukan kebenaran? Dwi masih cemas. Bu Rati menyentuh tangan Dwi dengan lembut. Jangan khawatir, jika itu terjadi, kita akan buat Willy semakin dekat dengan ayahnya. Dengan begitu, Devi tidak akan bisa berbuat apa-apa. Dia tidak mungkin menghancurkan suaminya sendiri. Dwi masih ragu, tapi ia tahu bahwa Bu Rati selalu memiliki cara untuk menyelesaikan masalah. Yang ia takutkan adalah jika pada akhirnya semua kebohongan ini akan meledak dan menghancurkan mereka semua. Sementara itu Devi tetap diam, mengamati setiap gerak-gerik mereka. Ia tahu ada sesuatu yang mereka sembunyikan. Tapi ia juga tahu bahwa untuk mengungkapnya, ia harus lebih cerdas dan lebih sabar. Kini permainan ini sudah semakin rumit, dan ia harus memainkan kartunya dengan hati-hati. Suatu hari Devi memutuskan untuk menguji Willy. Ia datang ke kantornya secara tiba-tiba, membawa makan siang untuk suaminya. Namun, saat ia tiba di ruangan Willy, ia melihat suaminya sedang berbicara dengan seorang pria tua yang tampak begitu dihormatinya. Pak Herman, saya akan pastikan semua rencana ini berjalan lancar. Saya hanya butuh waktu untuk lebih mengamankan posisi saya di sini, kata Willy dengan suara pelan namun penuh keyakinan. Devi berdiri di depan pintu, hatinya berdegup kencang. Siapa Pak Herman ini? Dan rencana apa yang sedang dibicarakan Willy? Menyadari kehadiran Devi, Willy segera berdiri dan menghampirinya. Sayang, kamu datang. Kenapa gak kasih tahu dulu? Devi tersenyum tipis, menyembunyikan kecurigaannya. Aku hanya ingin memberikan kejutan. Kupikir kamu akan senang jika aku bawakan makan siang. Pak Herman tersenyum sekilas lalu berpamitan pergi. Setelah pria itu menghilang dari pandangan, Devi menatap suaminya dengan tatapan tajam. Siapa dia? Dan apa yang kalian bicarakan? Willy terkesiap sejenak, tapi kemudian ia tertawa kecil. Oh, itu hanya seorang konsultan keuangan yang sedang membantuku memahami sistem di perusahaan ini. Kamu tahu sendiri, aku masih belajar. Devi mengangguk pelan, namun dalam hatinya ia tahu Willy sedang berbohong. Tempat lain, Bu Rati bertemu kembali dengan Pak Herman di sebuah restoran mewah. Bagaimana? Apa Willy sudah menjalankan tugasnya dengan baik? Tanya Bu Rati sambil menyesap kopinya. Pak Herman mengangguk. Dia cukup cerdas, tapi aku harus lebih memastikan dia benar-benar bisa menguasai sistem ini. Yang penting, dia tidak boleh membuat kesalahan. Bu Rati tersenyum puas. Bagus, Devi tidak boleh tahu apapun sampai semuanya benar-benar ada dalam genggaman kita. Malam harinya Devi duduk di ruang kerjanya memandangi layar laptop dengan pikiran yang bercampur aduk. Ia memutuskan untuk menyelidiki lebih jauh tentang Pak Herman. Setelah mencari di berbagai sumber, akhirnya ia menemukan sesuatu yang mengejutkan. Pak Herman ternyata adalah mantan direktur keuangan yang pernah terlibat skandal penggelapan dana di beberapa perusahaan besar. Jantung Devi berdegup kencang. Apa hubungannya Willy dengan pria berbahaya seperti ini? Apa yang sebenarnya mereka rencanakan? Pikiran itu terus mengganggunya hingga ia memutuskan untuk bertindak. Malam itu juga ia menghubungi seorang kenalannya di dunia keuangan untuk mencari tahu lebih lanjut. Sementara itu di sisi lain kota, Willy duduk bersama Bu Rati dan Pak Herman di sebuah ruangan tertutup. Kita harus bergerak lebih cepat, Devi mulai curiga, kata Willy dengan nada tegang. Bu Rati menghela napas. Aku sudah memprediksi ini. Kita harus memastikan dia tidak bisa berbuat apa-apa. Dan jika perlu, kita buat dia tidak bisa ikut campur dalam rencana ini. Willy menatap ibunya dengan cemas. Apa maksud Mama? Bu Rati menatapnya dengan tajam. Kita buat Devi kehilangan kepercayaan dari keluarganya sendiri. Jika ayahnya tidak lagi percaya padanya, maka dia tidak akan punya kekuatan untuk melawan kita. Willy terdiam, menyadari bahwa permainan ini semakin berbahaya. Namun di sisi lain, ia tahu bahwa ia sudah terlalu dalam untuk mundur. Tanpa mereka sadari, Devi sedang merancang rencana balasannya sendiri. Kali ini, ia tidak akan hanya diam dan menunggu. Ia akan menyerang balik sebelum semuanya terlambat.
Keesokan harinya, Devi mengatur pertemuan dengan seorang penyelidik swasta. Ia menyerahkan semua informasi yang ia dapatkan tentang Pak Herman dan meminta penyelidikan lebih dalam. Di kantor, Willy semakin dekat dengan ayah Devi, berusaha mendapatkan kepercayaan penuh. Namun, Devi tidak tinggal diam. Ia mulai mengumpulkan bukti satu persatu, memastikan bahwa ketika saatnya tiba, ia memiliki cukup amunisi untuk menjatuhkan mereka semua. Dari hasil investigasi penyelidik swasta, ia menemukan fakta mengejutkan. Willy ternyata tidak hanya bekerja sama dengan Pak Herman, tapi juga telah memanipulasi laporan keuangan perusahaan ayahnya. Ia mengalihkan sejumlah besar dana ke rekening rahasia atas arahan Bu Ratih. Devi tahu ini bukan hanya soal bisnis, ini adalah pengkhianatan terhadap keluarganya. Dengan bukti-bukti yang mulai terkumpul, ia menyusun strategi untuk menggagalkan rencana mereka. Sementara itu, Willy semakin mendapatkan kepercayaan dari ayah Devi. Ia sering memberikan saran-saran strategis yang terlihat menguntungkan perusahaan, tetapi sebenarnya justru semakin menguatkan posisinya di dalamnya. Ayah Devi yang tidak mengetahui niat sebenarnya mulai melihat Willy sebagai penerus yang tepat. Namun Devi tidak tinggal diam. Ia bertemu dengan seorang auditor independen dan meminta pemeriksaan mendalam terhadap keuangan perusahaan. Dia juga diam-diam mengumpulkan rekaman percakapan antara Willy dan Pak Herman dengan bantuan seorang teknis IT yang ia kenal. Setiap langkah yang diambilnya semakin mendekatkannya pada kebenaran. Di sisi lain, Bu Ratih menyadari bahwa Devi mulai bergerak. "Willy, kita harus bertindak sebelum dia menghancurkan semua yang sudah kita bangun," ujarnya dalam sebuah pertemuan rahasia. "Apa yang harus kita lakukan?" tanya Willy mulai merasa terjebak di antara ambisi ibunya dan rasa bersalah terhadap Devi. Pak Herman menyeringai. "Kita buat dia terlihat seperti orang yang tidak stabil. Kita sebarkan informasi bahwa dia mengalami tekanan mental akibat pekerjaan dan masalah pribadi. Jika ayahnya meragukan kesehatan mentalnya, maka semua kliennya tidak akan dipercaya." Willy terdiam, ragu, tetapi Bu Ratih tampak setuju. "Ide itu bagus. Kita bisa menyebarkan rumor ini ke dewan redaksi dan orang-orang dekat ayahnya. Devi tidak akan punya pijakan untuk melawan kita." Namun tanpa mereka sadari, Devi telah mengantisipasi ini. Ia menyimpan bukti-bukti dalam beberapa cadangan berbeda dan memiliki rencana cadangan jika mereka mencoba menjatuhkannya. Malam itu, ia menemui seorang wartawan investigasi. "Aku punya cerita besar untukmu. Ini bukan hanya tentang penggelapan dana, tapi juga tentang permainan kotor yang sedang terjadi di balik layar. Aku ingin dunia tahu siapa sebenarnya orang-orang ini." Wartawan itu mendengar dengan seksama lalu mengangguk. "Jika semua yang kamu katakan benar, ini bisa menjadi skandal besar. Aku punya semua buktinya," kata Devi dengan mantap. "Dan aku tidak akan berhenti sampai mereka semua mendapatkan balasan yang setimpal." Saat hari-hari berlalu, ketegangan semakin meningkat. Devi bersiap untuk langkah terakhirnya. Sementara Willy dan Bu Ratih merencanakan pukulan telak terhadapnya. Namun mereka semua tidak menyadari satu hal. Devi sudah selangkah lebih maju. Dan ketika waktunya tiba, tidak ada yang bisa menghentikannya untuk mengungkap kebenaran. Devi berusaha untuk tetap normal meski hatinya penuh dengan pertanyaan. Dia juga harus terus mengamati Dwi yang kini tinggal bersama mereka. Tapi masih ada satu hal yang mengganjal. Kehamilan Dwi yang belum diungkapkan kepadanya secara jelas. Meskipun Bu Ratih telah memberikan penjelasan, Devi merasa ada sesuatu yang tersembunyi. Suatu sore ketika Willy keluar untuk bekerja, Devi memutuskan untuk berbicara dengan Dwi. Saat itu, Dwi sedang duduk di ruang tamu. Devi duduk di sampingnya, mencoba untuk mencairkan suasana. "Dwi, bagaimana perasaanmu? Kamu baik-baik saja?" tanya Devi pelan sambil mencoba menunjukkan perhatian. Dwi tersenyum tipis meskipun matanya tampak sayu. "Aku baik-baik saja, Ma Devi. Hanya masih bingung dengan semuanya." Devi menatapnya dengan lembut. "Kamu tidak perlu bingung. Kami di sini untuk mendukungmu. Tapi ada satu hal yang ingin aku tahu. Siapa sebenarnya ayah dari anak yang kamu kandung?" Dwi terdiam. Ada ketegangan yang terasa di udara. Devi mengamati Dwi dengan penuh perhatian, berharap bisa mendapatkan jawaban yang jujur. "Mbak Devi, aku ingin sekali mengungkapkan semuanya. Aku tahu ini sangat sulit untuk diterima, tapi aku tak bisa terus menyembunyikan kebenaran," ucap Dwi sambil menundukkan kepalanya. "Sebenarnya aku hamil karena Willy." Devi terkejut mendengar pengakuan itu, tubuhnya seolah terhenti sejenak. "Apa? Kamu bilang Willy?" tanya Devi suara agak tercekat. Dwi mengangguk pelan. "Iya Mbak, aku tahu ini sangat berat untuk kamu terima, tapi ini kenyataannya. Kami memiliki hubungan yang sangat rumit. Aku tidak pernah berniat untuk menyakiti siapapun, tapi Willy dan kami terlibat lebih dari sekedar adik kakak ipar." Devi tidak bisa menahan perasaannya yang semakin kacau, hatinya terasa terhempas.
tak bisa percaya bahwa Willy suaminya telah berhubungan dengan adik iparnya sendiri. "Jadi, kamu dan Willy?" Devi bertanya, bibirnya gemetar, seakan tidak percaya dengan apa yang didengarnya. Dwi menatap Devi dengan mata yang penuh penyesalan. Kami sempat terjebak dalam situasi yang sangat sulit. Aku tak tahu bagaimana bisa terjadi, Mbak. Semua itu dimulai saat aku tinggal di rumah keluarga yang mengadopsiku. Entah bagaimana, Willy dan aku mulai terhubung secara emosional dan akhirnya itu terjadi. Aku tak bisa menahan perasaan kami. Aku tak pernah berniat untuk ini. Devi merasakan hatinya semakin hancur. Bagaimana mungkin suaminya yang sudah menjadi bagian hidupnya bisa terlibat dalam hubungan terlarang dengan Dwi. Perasaan sakit dan kecewa begitu dalam. Tapi ada satu pertanyaan yang terus berputar di benaknya. "Dan siapa ayah dari anak yang kamu kandung sekarang?" tanya Devi dengan suara pelan meski hatinya hancur. Dwi terdiam lama sebelum akhirnya dia mengangkat wajahnya, menatap Devi dengan mata yang penuh rasa takut. Willy adalah ayah dari anak ini, Mbak. Aku tahu ini semua terdengar gila, tapi itu kenyataannya. Devi merasa dunia seakan runtuh di hadapannya. Tak ada kata-kata yang bisa menggambarkan betapa hancurnya hatinya saat itu. Dia merasa dikhianati oleh orang yang paling dia percayai, suami dan adik iparnya. Namun, di balik rasa sakit itu, Devi berusaha untuk tetap mengendalikan dirinya. "Kenapa, Dwi? Kenapa kamu tidak memberitahuku sejak awal? Kenapa kamu harus diam dan membiarkan semuanya terpendam?" Devi berbicara dengan suara yang hampir tak terdengar, penuh dengan emosi yang tertahan. "Aku takut, Mbak. Aku takut akan reaksi kamu dan aku takut jika kamu tidak bisa menerima kenyataan ini. Aku tahu aku telah melakukan kesalahan besar dan aku merasa sangat bersalah," jawab Dwi dengan air mata yang tak bisa dibendung lagi. Devi menatap Dwi dengan mata penuh kebingungannya, lalu perlahan duduk di sampingnya. "Apa yang harus aku lakukan sekarang, Dwi? Semua ini sangat sulit untuk diterima. Aku tak tahu bagaimana cara menghadapi semuanya." Dwi meraih tangan Devi, memegangnya dengan erat. "Mbak Devi, aku mohon maaf. Aku tidak tahu harus bagaimana lagi. Aku hanya ingin ada di sini dan menerima segala keputusan kamu. Aku tidak ingin merusak kehidupan kalian. Tapi aku juga tak bisa mengubah apa yang sudah terjadi." Devi menghela napas panjang, matanya terpejam sejenak untuk menenangkan pikirannya. "Tidak tahu apa yang akan terjadi ke depan. Yang jelas, kita harus menghadapi kenyataan ini meskipun sangat sulit." Sekarang setelah mendengar pengakuan Dwi, Devi merasa berat untuk menerima kenyataan bahwa Willy dan Dwi terlibat dalam hubungan terlarang dan bahkan ada anak yang akan lahir dari hubungan itu. Namun meskipun rasa sakit itu menguasai dirinya, Devi tahu satu hal, hidup harus terus berjalan dan ia harus mengambil keputusan yang tepat. Dwi menarik napas dalam-dalam, matanya berkaca-kaca. "Mbak Devi, aku bukan adik kandung Willy," ucapnya akhirnya, suara yang bergetar namun penuh keyakinan. Aku bukan bagian dari keluarga kalian yang sebenarnya. Aku adalah anak yang diadopsi, tapi bukan oleh orang tuanya Willy. Aku bukan adik kandungnya." Devi terkejut, mulutnya terkatup sejenak, mencoba mencerna kata-kata yang baru saja didengar. "Apa? Bukan adik kandung Willy? Lalu siapa kamu sebenarnya, Dwi?" Devi bertanya tak bisa menyembunyikan rasa bingung dan penasaran. Dwi menundukkan kepala, air mata mengalir di pipinya. Aku adalah anak yang dulu diadopsi oleh keluarga yang tidak terlalu peduli padaku. Mereka hanya mengadopsiku untuk alasan tertentu. Dan aku merasa sangat kesepian. Hingga akhirnya aku ditemukan oleh Bu Ratih. Dan dia memberiku kesempatan untuk tinggal bersama keluarga kalian. Tapi sebenarnya aku bukan darah daging dari mereka. Dwi menghela napas dalam-dalam, wajahnya penuh penyesalan. Setelah mengungkapkan semua yang tersembunyi di dalam hatinya, kini ada satu hal lagi yang harus ia beritahu kepada Devi. Sesuatu yang lebih besar, lebih mengerikan, dan lebih mengerikan daripada apa yang sudah diungkapkan sebelumnya. Dia tahu ini adalah keputusan besar, dan itu bisa membuat segalanya semakin rumit. Namun, ia tidak bisa lagi hidup dengan kebohongan. "Mbak Devi," Dwi mulai dengan suara pelan, namun tegas. "Ada satu hal lagi yang harus aku ungkapkan. Sebenarnya, semuanya ini tidak hanya tentang aku dan Willy. Ada yang lebih besar di balik ini semua. Aku tahu ini akan membuatmu marah. Tapi aku harus memberitahumu tentang rencana busuk Bu Ratih dan Willy." Devi menatap Dwi dengan ekspresi bingung, merasa ada sesuatu yang lebih besar yang tersembunyi di balik kata-kata Dwi. "Apa maksudmu, Dwi?" Devi bertanya cemas dan penuh tanda tanya. Dwi menundukkan kepalanya merasa sangat malu. "Semuanya ini tidak hanya tentang aku dan Willy. Mereka berdua, Bu Ratih dan Willy, sudah merencanakan sesuatu yang sangat kejam. Mereka ingin menguasai hartamu, Mbak Devi. Mereka sudah lama merencanakan ini.
Itu sebabnya mereka begitu bersikeras ingin kamu membujuk ayahnya agar mempekerjakan Willy di kantor ayahmu, supaya kamu bisa mereka kendalikan. Devi terdiam, mulutnya terkatup rapat. Rencana jahat yang disembunyikan Bu Ratih dan Willy selama ini seolah terbuka begitu saja di depan matanya. Tapi kenapa kamu baru memberitahuku sekarang, Dwi? Devi bertanya, dada suaranya penuh perasaan campur aduk. Kenapa kamu menyembunyikan semuanya selama ini? Dwi menundukkan kepalanya, wajahnya dipenuhi rasa bersalah. Aku takut, Mbak. Aku merasa terjebak dan aku tak tahu harus bagaimana. Aku tahu aku bersalah dan aku sangat menyesal. Tapi sekarang aku sadar, aku tak bisa terus berjalan di jalan yang salah. Aku ingin berpihak pada kamu, Mbak Devi. Aku ingin mengubah semuanya. Devi terdiam mencerna kata-kata Dwi. Dalam hati ia merasakan kepedihan yang mendalam karena semua yang dia percayai tentang keluarganya ternyata hanyalah kebohongan. Namun di saat yang sama, ia merasa ada peluang untuk memperbaiki keadaan ini. Peluang untuk membalas apa yang telah mereka lakukan kepadanya. Jika kamu benar-benar berpihak padaku, Dwi, kata Devi dengan penuh tekad, kita harus melawan mereka. Kita harus berhenti menjadi korban. Kita harus balas dendam dan aku tak akan berhenti sampai mereka menanggung akibat dari semua yang telah mereka lakukan. Dwi menatap Devi dengan mata yang penuh keyakinan. Aku sudah sangat menyesal dengan semua yang terjadi, Mbak. Aku tidak bisa terus berada di sisi mereka. Aku akan membantu kamu. Kita harus menghancurkan rencana mereka. Kita harus melawan mereka dengan cara yang mereka tak akan pernah duga. Devi tersenyum tipis, meskipun senyum itu menyiratkan rencana yang sangat berbahaya. Kita akan mengatur semuanya. Aku akan mulai dengan membuat Willy dan Bu Ratih merasa aman, supaya mereka tidak curiga. Setelah itu, kita akan buat mereka jatuh satu persatu. Mereka tidak akan tahu apa yang akan menimpa mereka. Dwi mengangguk dengan penuh semangat. Kita akan memanfaatkan semua kelemahan mereka. Mereka merasa seperti di atas angin. Tapi pada akhirnya, kita yang akan menguasai permainan ini. Devi berdiri dari kursinya dan mendekati Dwi. Dia menatapnya dengan penuh tekad. Kita akan bersama-sama. Tidak ada yang bisa menghentikan kita sekarang. Mereka berdua saling bertukar pandang, mengetahui bahwa mereka kini telah berkomitmen untuk sebuah rencana yang akan mengubah hidup mereka selamanya. Devi dan Dwi meski dulunya terpisah oleh rahasia dan kebohongan, kini bersatu dalam perjuangan untuk merebut kembali apa yang menjadi hak mereka. Hari-hari berlalu dengan cepat dan Devi serta Dwi semakin dekat dalam merencanakan balas dendam mereka. Mereka tahu bahwa untuk menghancurkan Bu Ratih dan Willy, mereka harus sangat hati-hati dan menyusun strategi dengan cermat. Segala langkah harus dipikirkan matang-matang supaya tidak ada yang mencurigakan. Tidak boleh ada ruang bagi mereka untuk gagal. Begitu Devi duduk di meja makan memeriksa dokumen-dokumen yang berkaitan dengan hartanya. Dwi duduk di hadapannya, tatapan mereka penuh tekad. Devi membuka pembicaraan dengan suara pelan namun penuh makna. Kita mulai dengan mengendalikan informasi. Aku harus membuat Willy dan Bu Ratih percaya bahwa aku masih naif dan tidak tahu apa-apa. Aku akan mulai memberi mereka kesempatan untuk merasa aman. Dwi mengangguk. Mereka akan merasa begitu yakin. Mereka akan lupa pada peringatan apapun. Mereka pasti berpikir kita terjebak dalam kelemahan ini. Devi menatap Dwi dengan penuh keyakinan. Kita akan buat mereka percaya kalau aku mulai menyerah. Tapi di belakang mereka, kita akan merencanakan serangan yang tak terduga. Sementara itu Willy dan Bu Ratih merasa semakin nyaman. Mereka mulai menebar janji-janji palsu pada Devi. Dan Willy semakin sering mengungkapkan rasa cintanya. Meski semuanya terdengar kosong di telinga Devi, namun Devi tahu itu adalah bagian dari rencana. Dia harus memainkan perannya dengan sangat baik agar tidak menarik kecurigaan mereka. Malam itu Devi memanggil Willy untuk duduk bersama. Mereka berdua berbicara dengan tenang, namun ada ketegangan yang tak terucapkan di antara mereka. Mas, aku sudah memutuskan, Devi berkata dengan wajah serius. Aku akan berhenti bekerja, aku ingin fokus menjadi ibu rumah tangga. Aku ingin kita memiliki anak sendiri, seperti yang dulu aku katakan padamu. Willy tersenyum tapi ada sedikit ketegangan di matanya. Kamu benar-benar yakin sayang? Kamu tak ingin terburu-buru mengambil keputusan seperti itu? Devi menatap suaminya dengan mata penuh teka-teki. Ya aku yakin, mungkin aku terlalu keras kepala sama ini. Tapi aku ingin mengurus rumah dan anak-anak kita, itu impianku. Willy yang sudah semakin terbiasa dengan sikap Devi tidak curiga. Kayak itu yang kamu inginkan, aku akan mendukungmu. Devi tersenyum tipis, meski dalam hatinya ia tahu bahwa semua ini adalah bagian dari permainan. Permainan yang akan menghancurkan Willy dan Bu Ratih, yang sekarang merasa seolah mereka telah mendapatkan apa yang mereka inginkan. Sementara itu, Dwi terus bergerak dengan hati-hati. Ia mencari informasi yang bisa digunakan untuk menekan Bu Ratih. Dwi tahu bahwa mertuanya itu memiliki banyak hubungan gelap yang bisa dimanfaatkan. Ia memutuskan untuk memeriksa arsip-arsip yang mungkin disembunyikan Bu Ratih, mencari bukti yang bisa mereka gunakan untuk
untuk mengguncang posisi wanita itu. Suatu malam, Dewi akhirnya menemukan sesuatu yang sangat penting. Di dalam sebuah lemari terkunci, ia menemukan dokumen yang menunjukkan bahwa Bu Rati terlibat dalam berbagai transaksi ilegal yang melibatkan sejumlah orang berpengaruh. Ini adalah kesempatan mereka untuk menggulingkan Bu Rati. Tetapi Dewi juga tahu bahwa bukti ini harus digunakan dengan hati-hati. Setelah beberapa minggu, strategi mereka mulai berjalan dengan lancar. Devi semakin menunjukkan sikap pasif dan menyerah, sementara Dwi semakin cermat mengumpulkan bukti-bukti yang bisa digunakan. Semua ini terjadi di bawah pengawasan Bu Rati dan Willy yang merasa semakin yakin bahwa mereka sedang menang. Namun, satu hal yang mereka lupakan, Devi dan Dwi bekerja bersama. Mereka tahu betul bagaimana memainkan permainan ini. Suatu hari Devi memutuskan untuk mengajak ngobrol Bu Rati dan Willy di ruang tamu yang nyaman. Devi berbicara dengan lembut kepada mereka. Aku sudah memutuskan, Bu. Aku akan mulai program hamil. Tapi aku ingin kalian tahu. Aku akan melakukan ini dengan atau tanpa dukungan kalian. Aku ingin menjadi ibu rumah tangga sepenuhnya. Bu Rati dan Willy saling berpandangan, merasa puas dengan keputusan itu. Mereka pikir mereka telah mengendalikan segalanya. Namun mereka tidak tahu bahwa di balik kata-kata manis Devi ada sesuatu yang lebih besar yang sedang direncanakan. Dwi, kita akan mulai dari sini, kata Devi. Suaranya tenang namun penuh tekad. Besok kita akan buka semua kebohongan mereka di depan publik. Bu Rati akan terpojok dan Willy tak akan bisa berbuat apa-apa. Kita akan bawa mereka ke dalam perangkap yang tak bisa mereka hindari. Dwi menatapnya dengan mata penuh kesungguhan. Aku sudah siap, Mbak. Aku tidak akan kembali ke mereka lagi. Aku sudah cukup dihancurkan oleh kebohongan mereka. Dan aku ingin semuanya berakhir. Devi meraih tangan Dwi, menatapnya dengan penuh kepercayaan. Kita sudah bersama dalam ini, Dwi. Kita akan buat mereka menyesal. Mereka pikir mereka bisa memanipulasi kita. Tapi kita yang akan mengendalikan permainan ini. Setelah rencana disusun dengan cermat, Devi menghubungi beberapa orang yang dapat membantu mereka. Dia mengundang mereka untuk bertemu di rumah, tepatnya pada malam yang sama. Semua orang yang diundang tahu bahwa mereka harus menjaga rahasia ini dengan sangat hati-hati. Devi tahu bahwa mereka harus memiliki bukti yang kuat untuk menghancurkan Bu Rati dan Willy. Dan itu hanya bisa dilakukan jika semua pihak bekerja sama. Pada malam itu juga, Devi mengundang Bu Rati dan Willy ke ruang keluarga mereka dengan alasan biasa. Namun kali ini, Devi sudah menyiapkan sesuatu yang berbeda. Tanpa mereka sadari, sejumlah orang yang diundang oleh Devi sudah siap memberikan bukti yang dapat meruntuhkan semuanya. Ketika Bu Rati dan Willy datang, Devi menyambut mereka dengan senyuman yang manis. Namun dalam hatinya ada api yang membara. Mas, Bu, Devi memulai, aku ingin kalian tahu bahwa aku sudah memutuskan untuk berhenti bekerja dan fokus menjadi ibu rumah tangga. Aku akan menjalani program hamil dan menjadi ibu bagi anak-anak kita. Bu Rati tersenyum lebar, merasakan kemenangan. Namun Devi tidak berhenti sampai di situ. Ia melanjutkan dengan tenang namun penuh kepastian. Tapi sebelum aku mulai menjalani program hamil, aku ingin kalian mendengarkan sesuatu. Aku tahu semuanya. Aku tahu siapa sebenarnya Dwi dan siapa ayah dari anak yang tengah ia kandung. Willy tampak terkejut, sementara Bu Rati mendadak pucat. Mereka tidak siap dengan pernyataan itu. Devi tidak memberikan mereka kesempatan untuk menjawab. Dia langsung melanjutkan. Aku tahu semua tentang hubungan kalian, Willy, dan juga tentang kebusukan yang kalian sembunyikan. Devi berkata sambil menatap tajam ke arah Willy dan Bu Rati. Aku tahu siapa yang kalian coba bodohi. Dan aku tahu betul kalian berusaha menguasai hartaku. Dwi yang berada di samping Devi akhirnya berdiri. Aku sudah cukup terjebak dalam kebohongan kalian. Aku tak ingin terus terperangkap dalam permainan kalian yang kotor. Willy bukan hanya kakakku. Dia juga adalah orang yang membuatku hamil. Dan Bu Rati, kamu telah mempermainkan hidupku dengan rencana licikmu untuk menguasai harta Devi. Tiba-tiba ruang tamu yang tadinya terasa hangat menjadi sangat tegang. Bu Rati dan Willy sangat berpandangan dengan cemas, mulai menyadari bahwa mereka tidak bisa lagi melarikan diri dari kenyataan. Ini tidak mungkin, teriak Bu Rati, suaranya bergetar. Apa yang kamu katakan itu tidak benar, Dwi? Tapi Dwi tidak mundur. Kamu telah mengatur semuanya, Bu. Kamu pikir aku tidak tahu? Aku tahu tentang transaksi gelapmu. Tentang apa yang telah kamu lakukan sama ini. Semua bukti yang aku temukan akan membuatmu terpojok. Dan sekarang kami akan gunakan semua itu untuk menghancurkan kalian. Willy berdiri, wajahnya tampak kacau. Kalian berdua tidak tahu apa yang kalian lakukan. Ini bukan hanya soal harta. Ini tentang semua yang telah kami perjuangkan. Devi hanya tersenyum sinis, melangkah maju. Itu yang kalian pikirkan, Willy. Kami sudah mengetahui rencana kalian jauh sebelum kalian bisa bertindak. Kalian ingin menguasai hartaku dengan cara kotor. Tapi aku tak akan membiarkan itu terjadi. Dengan bukti yang mereka miliki dan dengan orang-orang yang sudah siap membantu mereka, Devi dan Dwi memulai langkah terakhir mereka.
Mereka menghubungi pihak berwajib dan mulai mengungkapkan semua kejahatan yang telah dilakukan oleh Bu Rati dan Willy. Semuanya terbongkar, dan Bu Rati serta Willy akhirnya tak bisa lagi lari dari kenyataan. Semua tindakan mereka yang licik dan manipulatif akhirnya terungkap ke publik. Sementara itu Devi dan Dwi merasa lega. Mereka tahu bahwa mereka telah melakukan hal yang benar. Mereka tak hanya membalas dendam, tetapi juga membebaskan diri mereka dari belenggu kebohongan yang telah mengikat mereka sama ini. Saat malam itu berakhir, Devi memandang Dwi dengan senyum kemenangan. "Kita sudah berhasil, Dwi. Kita telah menghancurkan mereka." Dwi mengangguk, matanya berkaca-kaca. "Terima kasih, Mbak. Aku sudah tidak merasa sendiri lagi." Devi merangkul Dwi, merasa bahwa mereka berdua akhirnya bisa melangkah maju tanpa bayang-bayang kebohongan yang pernah menguasai hidup mereka. Kini mereka bisa memulai hidup baru, jauh dari pengkhianatan dan kecurangan yang selama ini membelenggu mereka. Beberapa bulan setelah semuanya terbongkar, Devi akhirnya mengajukan gugatan cerai terhadap Willy. Kegagalan dalam rumah tangga mereka tak hanya disebabkan oleh kebohongan Willy, tetapi juga karena pengkhianatannya yang terungkap. Dia terbukti telah menggelapkan uang perusahaan milik ayah Devi untuk kepentingan pribadi. Penyelidikan lebih lanjut mengungkapkan bahwa Willy bekerja sama dengan Bu Rati dalam rencana jahat mereka untuk menguasai harta Devi. Uang yang seharusnya digunakan untuk mengembangkan perusahaan keluarga Devi malah disalurkan ke rekening pribadi Willy. Curangan ini tidak bisa dimaafkan, dan akhirnya Willy dijatuhi hukuman penjara atas tuduhan penggelapan dana dan penyalahgunaan jabatan. Di sisi lain, Bu Rati yang selama ini berdiri di balik layar juga harus menerima akibat dari tindakan liciknya. Setelah semua kebohongan dan manipulasi terbongkar, dia kehilangan semua yang ia miliki. Hartanya habis dan reputasinya runtuh. Bisnis yang dulu dikelolanya kini hancur. Dan akhirnya Bu Rati jatuh miskin. Semua orang yang pernah percaya padanya menjauh dan dia terpaksa hidup dalam keterasingan. Devi mengakhiri pernikahannya dengan Willy tanpa rasa penyesalan. Ia tahu bahwa ia tidak akan pernah bisa kembali lagi ke hubungan yang penuh kebohongan dan pengkhianatan. Dengan hati yang lebih ringan, Devi bertekad untuk melanjutkan hidupnya. Dan akhirnya ia memfokuskan diri pada pekerjaan dan merawat keluarganya. Ia pun semakin dekat dengan orang-orang yang benar-benar mencintainya termasuk Dwi. Sementara itu, kehidupan Dwi juga mengalami perubahan besar. Setelah melewati masa-masa sulit bersama Devi, Dwi bertemu dengan seorang pria yang tampan dan baik hati, yaitu bernama Arkan, seorang pengusaha muda yang penuh perhatian dan kasih sayang. Arkan tahu tentang masa lalu Dwi, dan ia menerima Dwi apa adanya tanpa menghakimi. Dwi merasa sangat bahagia karena akhirnya menemukan cinta sejati yang tidak pernah ia rasakan sebelumnya. Mereka menikah dalam sebuah upacara yang sederhana namun penuh kebahagiaan. Hari pernikahan Dwi dan Arkan adalah puncak dari semua penderitaan yang telah ia alami. Di hadapan keluarga dan sahabat, Dwi merasakan kebahagiaan yang tulus, jauh dari kebohongan dan manipulasi yang pernah menguasai hidupnya. Arkan mendampinginya dengan penuh cinta, menjadikan hidup Dwi penuh makna yang baru. Devi yang hadir di pernikahan Dwi merasa bangga melihat adiknya menemukan kebahagiaannya. Mereka berdua yang dulu terjebak dalam dunia penuh kebohongan, kini berdiri bersama sebagai wanita yang kuat dan mandiri. Tahun-tahun berlalu dan kehidupan mereka berubah menjadi lebih baik. Devi setelah bercerai dari Willy memutuskan untuk membangun hidupnya sendiri. Ia memperbesar perusahaan milik ayahnya, mengembangkan berbagai proyek baru dan menjadi wanita sukses yang dihormati. Sementara itu Dwi dan Arkan hidup bahagia bersama anak-anak mereka, jauh dari masa lalu kelam yang penuh menghantui mereka. Kehidupan mereka tidak lagi dipenuhi dengan pengkhianatan dan manipulasi. Kini Devi dan Dwi hidup dengan penuh kebahagiaan, saling mendukung satu sama lain, dan menjalani hidup yang baru, jauh dari segala hal yang merusak kedamaian dan cinta sejati. Akhirnya mereka semua menemukan tempat mereka dalam dunia ini. Devi dengan kebebasan dan kesuksesannya, Dwi dengan kebahagiaan dan cinta sejatinya, dan Bu Rati serta Willy yang harus membayar harga tinggi atas segala tindakan jahat mereka. Tamat. Pesan moral, kebenaran pada akhirnya akan terungkap meskipun melalui jalan yang penuh rintangan dan penderitaan. Pengkhianatan dan kebohongan mungkin bisa memberi keuntungan sementara, tetapi akan membawa kehancuran dan konsekuensi yang berat di kemudian hari.